Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat sehat, limpahan nikmat iman, Islam ini Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa kondusif untuk beribadah, untuk belajar. Rahmat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berjuang untuk menjadikan beliau sebagai uswah qudwah kita di tengah kondisi zaman hari ini yang mungkin mengajak kita justru semakin malas dengan ibadah, malas dengan belajar. Hati-hati, iman Islam kita harus dirawat dengan ilmu, dirawat dengan ibadah. Iman Islam kita nggak bisa ditukar dengan perbendaharaan atau kekayaan dunia apapun hari ini. Harus dijaga dengan ketaatan, dengan ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa. Dan kita hari ini dimampukan juga, bismillah, kita niatkan untuk belajar, apalagi kita belajar hadis. Dan insya Allah kita dulu sudah pernah sampaikan hadis-hadis terkait dengan toleransi, dengan etika pergaulan, ya. Hadis-hadisnya seperti itu, ketentuan tugasnya juga seperti itu. Silakan tugas-tugas disikapi. Hadis etika pergaulan sudah, hadis tentang bagaimana supaya kita menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, sudah kita pelajari. Silakan bisa dibaca kembali dan diamalkan, jangan lupa. Kemudian juga bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam beragama itu yang samhah, yang hanifiyah, yang lurus, yang toleran, yang menghormati orang lain, menghormati ibadah orang lain, menghormati kepercayaan orang lain. Meskipun pada hal-hal prinsip kita tetap harus berpegang teguh, ya. Muamalah oke, tapi dalam hal akidah, prinsip kita juga harus tetap kencang, tidak boleh kita kendor. Hati-hati, jangan sampai dipertukarkan akidah kita dengan sesuatu yang dibungkus toleransi. Toleransi wajib, itu ajaran. Kita harus menghormati mereka yang berbeda agama. Kita harus menghargai perbedaan ini, apalagi hidup di tengah kemajemukan. Tapi pada saat bersamaan kita juga harus berdiri. Kita hormati mereka, insya Allah mereka juga menghormati kita, kan seperti itu. Kemudian pada kesempatan kali ini, insya Allah juga akan kita tambah hadisnya, ya. Ikhwah rahimakumullah. Kita akan belajar terkait dengan berperilaku santun. Berperilaku santun ini juga sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasul menginformasikan kepada kita tentang satu sifat Allah adalah Ar-Rafiq. Innallaha rafiqun, itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Allah itu maha lembut, ya. Jadi oleh karena itu Allah itu sangat menyukai kelembutan. Allah itu akan memberikan keistimewaan pada kelembutan. Dan ini tidak mungkin akan diberikan kepada yang sifatnya kekerasan, keras sebagai cadas, kan seperti itu nggak bisa. Jadi Allah sangat menyukai kelembutan, menyukai ramah tamahan, kesantunan. Oleh karena itu, mari kita pelajari hadisnya dan mudah-mudahan kita dimampukan untuk mengaplikasikan hadis ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id. Hadatsana Abul Ahwas an Abi Hasin an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dia bercerita kepada Abi Shalih. Abi Shalih bercerita kepada Abi Hasin. Abi Hasin kemudian ngobrol dengan Abu Al-Ahwas, menyampaikan kepada Abu Al-Ahwas. Kemudian Abu Al-Ahwas bercerita kepada Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id baru bercerita kepada Al-Bukhari. Jadi ini urutan sanad. Ini kalau riwayat Bukhari, insya Allah orang-orang di sini adalah orang-orang yang sikoh, yang kuat hafalannya, kuat ingatannya, orang-orang yang soleh, sehingga derajat hadis ini tidak ada yang meragukan lagi akan kesohihannya. Ini urutan pertama nih, kalau hadis riwayat Bukhari pasti hadisnya paling sahih. Kemudian hadis di Bukhari di nomor 5559, ya, karena Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari-nya itu hadisnya sangat banyak yang di dalam kitabnya, 7.300 sekian. Itu paling banyak hadisnya dan semuanya sahih. Semuanya sahih.
Itu kalau hadis dhaif, hadis yang lemah biasanya Imam Bukhari nggak mau mencantumkan dalam kitabnya. Kemudian apa yang diajarkan dalam hadis ini? Bagaimana mengajak kita untuk menjadi seorang muslim yang baik. Be a good Muslim ya. Muslim yang baik itu salah satu indikatornya adalah bagaimana dia tidak pernah menyakiti temannya, tidak pernah menyakiti tetangganya, tidak pernah menyakiti saudara kerabatnya. Pada saat bersamaan kalau ada temannya datang dihormati, dijamu, tetangganya datang dia persilahkan dengan baik, kebutuhannya apa dia berusaha untuk membantu. Begitu juga mukmin yang baik, yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah dia suka berkata baik. Kalau dia tidak bisa berkata baik, biasanya dia itu suka diem. Karena itu akan lebih menyelamatkan. Jadi ini seorang muslim yang baik, indikatornya itu. Sehingga dalam hadis lain dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim yang baik itu muslim yang orang lain selamat dari tangannya dan dari lisannya. Lisannya tidak pernah membuat orang lain tersakiti, lisannya tidak pernah membuat orang lain terdolimi, begitu juga tangan, begitu juga kaki, tidak pernah melakukan kedoliman, tidak pernah melakukan yang sifatnya itu menyakiti secara fisik, itu nggak boleh sengaja melakukan penganiayaan. Orang muslim nggak seperti itu, tapi orang muslim dia akan jaga betul lisan dan anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti orang lain. Dan ini seharusnya menjadi ciri khas kita semuanya sebagai seorang muslim. Berkata baik atau diam. Ketika kita melihat, berpikir dulu kalau mau ngomong. Kalau ternyata omongan kita itu memberi maslahat, maka hendaknya itu disampaikan. Kalau ternyata nggak memberi maslahat, lebih baik kita diam. Hati-hati terkait apa tadi yang tetangga juga Rasulullah sudah wanti-wanti tidak akan masuk surga tuh. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang membuat tetangganya merasa tidak aman atas perilakunya, mungkin karena lisannya, mungkin karena perangainya. Hati-hati. Kalau ada orang seperti itu, tetangganya sama sekali justru merasa terancam, terintimidasi. Hati-hati, orang kayak gitu nggak akan mungkin masuk surga berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pahami salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya kita semuanya itu karena pandainya menjaga lisan. Jadi hati-hati, apapun yang keluar dari lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sudah mengingatkan betapa banyak penduduk neraka itu kenapa mereka masuk neraka sebab lisan yang tidak dijaga. Hati-hati, sebab lisan, sebab dua lubang, lisan dan kemaluan. Ini dua hal yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk neraka. Oleh karena itu, hendaknya kita jangan sampai berkata kotor. Hentikan kalau itu masih kadang kita di medsos kita, di interaksi keseharian kita, keluar kata-kata yang mungkin sudah dianggap biasa, padahal itu adalah kata-kata yang mungkin tidak sangat pantas, tidak sopan. Kata-kata yang kemarin dalam kajian menyebut binatang, diplesetkan dan sebagainya, itu kata-kata yang tidak pas. Dan itu jangan dikira tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mukmin itu bukanlah seorang yang suka merendahkan, bukan seorang suka melaknat, bukan juga seorang yang senang berkata keji dan kotor. Mukmin itu jaga lisan. Kalau dia tidak bisa berkata baik, maka dia akan lebih baik diam. Hendaknya jaga lisan kita, termasuk mungkin dalam hal-hal yang kita semuanya hidup hari ini begitu banyak aspek yang kita alami, dari mungkin kehidupan kita dengan teman, kehidupan kita di kelas, di keluarga, di interaksi manapun, di kelompok-kelompok kita. Dah nggak usah kita apa-apa diceritakan kepada orang lain. Dapat apa cerita, dapat apa cerita, dapat apa cerita. Cukuplah mungkin itu sebagai informasi bagi kita. Kalau itu baik bagi kita, maka itu untuk evaluasi bagi kita semuanya. Kalau itu nggak baik, dah itu lebih baik berhenti di kita. Nggak usah kemudian diceritakan kepada yang lain lagi. Dan jangan sampai juga kita yang sering terjadi atau banyak terjadi pada hari ini, banyak yang bercanda dengan tujuan apa, membuat teman-teman yang lain ketawa, padahal canda itu isinya tentang hal-hal yang dusta. Ini Masya Allah, banyak acara-acara seperti ini, seberapa gregetnya kan gitu kan. Padahal Masya Allah, celaka sekali orang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Bahkan Rasulullah menambahkan, celakalah dia, celakalah dia. Ini hati-hati, meskipun mungkin hanya tujuannya bercanda, tapi jangan sampai isinya itu adalah hal-hal yang dusta. Karena itu tetap akan mendapatkan laknat, akan mendapatkan doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati kita,
tetap jujur meskipun dalam kondisi apapun. Kemudian yang terakhir, hendaknya kita semuanya menyibukkan diri dengan perkataan yang baik, sebagaimana hadis berperilaku santun ini. Kita sikapnya yang baik, ucapan kita juga yang baik, karena ucapan yang baik itu adalah sedekah. Ucapan yang baik itu sedekah. Hati-hati, orang hidup di dunia ini banyak orang yang baik, banyak orang jelek, orang baik ya dicela, orang jelek juga kadang banyak juga yang membela. Udahlah, kita nggak usah khawatir dengan penilaian-penilaian manusia. Kita mikirin diri sendiri aja, mudah-mudahan lisan kita bisa dijaga dan apa namanya tindak tanduk kita juga bisa dijaga. Cukuplah cengis yang berasa pedas ya, tapi lisanmu jangan. Hati-hati. Cukup cengis saja yang berasa pedas. Lisannya jangan, karena lisan itu bahkan seorang ahli ibadah pun bisa masuk neraka. Ahli sholat, ahli sodakoh, ahli infak, ahli tahajud, ahli puasa. Tapi hanya lisan yang tidak dijaga, dia bisa masuk neraka. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ustadz punya satu pertanyaan di slide terakhir ini. Silakan kalian jawab di private comment terkait dengan slide-nya ya. Terkait dengan slide-nya. Kenapa orang udah ibadahnya oke kok hanya gara-gara lisan dia jadi masuk neraka? Itu kira-kira kenapa ya? Masya Allah ya, mudah-mudahan kita tidak masuk dalam kelompok ini. Silakan dijawab di private comment dan bisa juga melalui file dikirim. Ustadz tunggu jawabannya dan jangan ditunda karena jawaban sesuai waktu nilainya pasti tinggi. Jawaban di luar waktu, meskipun jawabannya benar, pasti dia akan bisa mengalahkan yang menjawab di dalam waktu, meskipun jawabannya kurang sempurna. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.